Diharapkan nantinya peserta didik mampu mengeksplorasi peluang dan potensi usaha yang bersumber pada potensi lokal, khususnya daerah sekitar tempat tinggal kita. Terima kasih banyak untuk Bapak berdua berkenan hadir di SMK 1 Nunukan untuk membagikan ilmunya, sharing ilmunya bersama anak-anak kami. Yang saya hormati rekan-rekan semua, Dewan Guru yang terlibat di dalam kegiatan P5, serta tentunya yang selalu kami banggakan, kami cintai, siswa-siswi SMK Negeri 1 Nunukan khususnya untuk kelas 10. Sekali kami dengan semangat kalian tadi membuka atau mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Untuk kegiatan atau implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kebekerjaan dengan mengambil judul khususnya menggali potensi diri untuk masa depan. Adapun kita berbicara tentang tema kebekerjaan tentunya mungkin relevan dengan SMK ya, dengan sekolah menengah kejuruan yang kita ketahui, dan saya yakin bahwa ketika kalian memutuskan untuk masuk di SMK 1 Nunukan, salah satu tujuannya mungkin atau poin pentingnya adalah bagaimana caranya nanti ketika lulus atau selesai di SMK 1 Nunukan bisa langsung bekerja. Seperti itu ya? Ya enggak? Ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa SMK 1 Nunukan atau khususnya SMK sendiri itu mempunyai tujuan bahwa bagaimana caranya bahwa alumni kita atau lulusan kita itu bisa langsung terserap di dunia kerja atau bisa langsung bekerja, baik itu bekerja di instansi pemerintahan atau lebih diharapkan untuk bisa berwirausaha, ya, seperti itu. Ya kan ya, harus tahu dulu aku ini gimana ya, kelebihanku ini apa, kekuranganku ini apa. Karena saya yakin dari sekian siswa ataupun saya secara pribadi ataupun semua yang hadir di sini pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya kan ya. Jadi untuk menggali potensi diri itu sendiri tentunya kita harus mengenali diri kita secara pribadi, ya, baik kelebihan ataupun kekurangannya itu sendiri. Dan itu saya kira merupakan kunci atau poin penting untuk memperkuat personal branding kita, ya itu. Saya pikir juga sebagai siswa SMK atau remaja seperti kalian, jangan terlalu merasa takut, minder atau untuk melakukan inovasi itu merasa malu ya. Jadi tidak adanya rasa percaya diri. Kemudian diharapkan juga kalian sebagai generasi muda itu untuk bisa meninggalkan zona nyaman yang tentunya zona itu kalian ketahui mungkin tidak bermanfaat, ya itu. Kemudian diharapkan juga kenapa kita harus meninggalkan rasa takut, meninggalkan zona nyaman yang tidak bermanfaat itu tadi, yaitu tadi pertama untuk lebih tahu apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Kemudian mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan atau kami pesan untuk semua siswa yang hadir di sini bahwa untuk tadi memperkuat memperkuat personal branding kalian, tentunya yang pertama harus meninggalkan rasa takut tadi dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua adalah harusnya kita konsisten, ya, jangan hanya sekedar mengikuti tren yang ada, ya, kemudian kalian tidak konsisten. Kemudian yang terakhir juga tentunya harus punya keterampilan
Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Yang jelasnya nanti mungkin ilmunya bagaimana sih caranya untuk memperkuat personal branding kita, image kita sebagai bekal untuk kalian nanti setelah lulus ya, setelah lulus dengan beliau-beliau yang ada di depan, dengan Mas Aji ataupun dengan Pak Iwan ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terakhir saya sampaikan juga untuk teman-teman saya, untuk rekan-rekan saya yang terlibat dalam kegiatan P5 atas keberhasilan dan kelancaran acara pada pagi hari ini. Ya, baik saya akhiri. Mohon maaf mungkin ada yang tidak berkenan dalam ucapan atau sikap saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan talkshow penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kebekerjaan dan judul menggali potensi diri untuk masa depan saya nyatakan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Baik, karena semuanya semangat, biar makin semangat, kita awali dengan pantun, ya. Kalau nanti saya bacakan pantun, tolong dibantu dengan kata seperti dua orang yang di samping saya, cakep-cakep semua, ya kan? Oke, baik. Tapi for your information, untuk putri-putri, beliau-beliau sudah beristri, ya? Oke, baik. Mohon dibantu ya dengan kata cakep, boleh? Oke, baik. Pagi cerah, langit membiru, cakep. Udara segar menyapa jiwa, cakep. Yuk gali potensi dalam dirimu agar masa depan cerah membara, cakep. Oke, baik, terima kasih. Semoga pantun tadi menjadi pengingat untuk kita semua bahwa di dalam diri kita itu punya potensi seperti tambang emas, berharga, tapi perlu digali, diasah, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, baik. Kami ucapkan selamat datang di acara talk show dengan tema menggali potensi diri untuk masa depan pada hari ini Rabu 7 Mei 2025 bersama saya Siska yang akan memandu jalannya sesi diskusi dimulai pada pukul 8.30 hingga 10.00 waktu Indonesia Tengah. Hadirin adik-adik, saya panggil adik-adik ya. Nah, biar karena usia kita nggak beda jauh gitu kan, jadi saya panggil adik-adik. Hadirin adik-adik siswa SMK Negeri 1 Nunukan, hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, santai-santai tapi penuh makna. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap insan yang berpendidikan itu punya potensi di dalam diri kita masing-masing. Tetapi terkadang kita bingung bagaimana cara mengenali potensi kita dan bagaimana cara menggali potensi kita dan mengembangkannya. Nah, hari ini kita dihadirkan oleh dua narasumber yang menjadi pelaku nyata yang mana potensi diri mereka menjadi sumber ladang mencari nafkah dan menjadi kesuksesan untuk mereka. Beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan, hari ini saya tidak duduk sendiri walaupun di depan ini saya yang paling cantik di antara mereka berdua karena mereka ganteng-ganteng. Iya, sepakat? Sepakat nggak narasumber kita ganteng-ganteng? Iya. Kalau bilang cantik, kelewatan. Oke, baik. Hari ini kita kedatangan dua narasumber hebat yang mana kedua narasumber ini menjadikan potensi yang ada dalam diri mereka menjadi
satu jalan menuju kesuksesan. Adik-adik yang ada di dalam ruangan ini maupun saya pernah menggunakan jasa dan produk yang mereka ciptakan. Ya, seperti tadi pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Jatuh Roswita bahwasanya bangun personal branding kalian dengan potensi yang ada dalam diri kalian. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan secara singkat, nanti mungkin lebih dalamnya akan diperkenalkan oleh kedua narasumber kita. Perkenalkan, ini yang narasumber pertama ini adalah seorang pengusaha muda, Cailah pengusaha muda, bos-bos muda nih kan, yang sukses membangun usaha dari nol, yang awalnya beliau hanya punya satu stand kecil yang berdiri di alun-alun, hingga sekarang punya sebuah coffee shop yang terkenal di Nunukan, yaitu saya perkenalkan nama beliau Bapak Ridwan SH. Bukan Bapak Ridwan Kamil ya, Bapak Ridwan SH. Tapi kalau sapaan hangatnya nih, kalau orang Nunukan, kata orang Nunukan ini tidak ada yang kenal dia Pak Ridwan, tapi kenalnya Bang Iwan. Beri tepuk tangan Bang Iwan Son, owner Jaya Coffee. Boleh berdiri Bang? Iya, beri tepuk tangan dulu Bang. Oke. Terima kasih antusiasnya siswa-siswa SMK Negeri 1 Nunukan. Tetaplah antusias dalam hal yang tetap beradab. Oke? Baik. Kalau tadi sang owner Jaya Kopi, nah ini saya juga kami mendatangkan narasumber yang kedua. Beliau adalah seorang seniman visual yang telah lebih dari 15 tahun mengabdikan diri di dunia fotografi. Ia adalah sosok di balik ratusan momen pernikahan yang terekam indah dan tak terlupakan. Dari balik lensa ia mengungkapkan bukan hanya gambar, tetapi juga cerita dan emosi. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Aji Prasetyo, sang pionir Dev. Ada yang pernah dengar Dev? Ada yang pernah dengar Dev? Ada yang pernah lihat di jalan apa ya, Ahmad Yani kalau nggak salah ya Mas? Ahmad Yani itu besar tulisannya di situ, sapi pecel bakso. Kalau pecel bakso tahu kamu kan? Di situ tulisannya bukan dukun beranak, tapi dukun edit foto. Ya, beliau inilah yang di depan, sang foundernya. Ternyata Mas Aji ini bukan hanya sebagai seorang founder di DF, beliau juga sebagai production manager PT Bahagia Event Indonesia. Biasa ini kalau ada kegiatan di GOR yang ada wedding organizer itu, beliau lah ini yang mensukseskan itu. Beliau lah ini yang punya idenya. Itu beliau juga ini soundman and lighting designer Devia Production. Nah, biasanya kalau orang nikah tuh di gedung-gedung ada lampunya meriah. Beliau lah ini. Beliau lah yang membuat itu semua sehingga pernikahannya orang tadi tidak hanya terekam dalam bentuk gambar juga, tapi dalam bentuk emosi yang tergambar dalam sebuah jepretan dari tangan Mas Aji. Oke, baik adik-adik siswa SMK Negeri 1 Nunukan, agar sesi diskusi ini berjalan efektif dan nyaman, izinkan saya menyampaikan susunan talk show kita yang akan berlangsung kurang lebih 90 menit dengan 4 sesi utama. Kalau tadi saya sudah memperkenalkan secara singkat, nanti beliau akan memperkenalkan diri masing-masing lebih dalam, beliau ini siapa, oke? Di sesi pertama adalah perkenalan diri dari narasumber, sesi kedua cerita inspiratif perjalanan karir beliau, kemudian sesi ketiga problem solving yang mereka hadapi selama membangun usaha dan karir, dan sesi keempat adalah tanya jawab dari audiens. Nah, sesi keempat ini mohon perhatian kepada adik-adik, ini kesempatan yang sangat-sangat berharga, karena ketika kalian ingin menuntut atau mencari informasi secara mandiri, saya rasa kalian harus membayar mahal untuk mereka berdua bisa datang dan memberi informasi kepada kalian. Jadi manfaatkan momen ini sebaik mungkin untuk menggali potensi
dan hingga nanti kalian bisa membangun personal branding masing-masing seperti kedua orang sukses yang ada di samping saya. Baik, kita masuk ke sesi pertama, yaitu perkenalan diri masing-masing dari narasumber. Di sesi ini kita ingin mengenal lebih dalam siapa sih sebenarnya dua sosok pria hebat yang ada di samping saya. Kami persilahkan kepada masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri secara singkat, menceritakan latar belakang kenapa bisa terjun ke bidang ini, kemudian sedikit gambaran tentang awal mula perjalanan karir menjadi sang owner Jaya Kopi dan founder Dev. Bingung saya saking banyaknya ini Mas Aji punya. Oke, baik, saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri kurang lebih 2-3 menit secara singkat terkait potensi diri. Nanti kita lanjut dengan ngobrol-ngobrol santainya digali lagi. Oke, baik, silakan. Please ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan sih? Oke, ya. Nama saya Aji Prasetyo. Di sini saya founder. Dan founder ini pendiri ya. Jadi kalau teman-teman kerja mungkin jarang lihat saya mungkin ya. Nah, karena di sana juga beda. Ada tim lagi. Nah, saya production manager di PT Bahagia Event Indonesia atau singkatnya ECO. Mungkin kalau dengar ECO. Nah, kami biasanya garap event-event yang sifatnya komersil, misalnya wedding organizer, misalnya butuh nikah, butuh jasa kami untuk handle acaranya bisa. Seperti lagi handle seperti acara pemerintahan, acara KPU, debat dan lain-lain. Terus acara Bawaslu kemarin. Beliau juga ini soundman dan lain bisa kami handle. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang event bisa. Biasanya kalau orang nikah tuh di gedung-gedung ada Itu lampunya. singkatnya, ini soundman dari center. Kalau pernah nonton artis di Paras, siapa? Membuat itu semua. For event kemarin? Pernikahannya orang tadi Udah nonton tidak ya? hanya ada yang nonton artis di Gor kemarin kotak. Terakhir kotaknya Mas. Yang For event. dalam sebuah. Armada dan Oh ya, ada Armada. Ada yang nonton? Oke. Coklat dan lain kemarin. Oh ya, coklat. Iya. Kami bagian vendor yang desain itu, kami yang ngurus slotnya, kami yang semuanya. Dari berapa tahun? Dengan 4 sesi utama. Kalau tadi saya sudah sukses ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Aji. Wah, keren. Itu aja mungkin. Apa? Oke. Di sesi pertama adalah perkenalan diri dari narasumber, sesi kedua cerita inspirasi perjalanan karir beliau, kemudian sesi ketiga problem solving yang mereka hadapi selama membangun usaha dan karir, dan sesi keempat adalah tanya jawab dari audiens. Nah, sesi keempat ini mohon perhatian kepada adik-adik, ini kesempatan yang sangat-sangat berharga karena ketika kalian ingin menuntut atau mencari informasi secara pendidikan saya itu saya rasa kalian harus membayar mahal sarjana hukum. untuk mereka berdua bisa Tapi dapat lebih banyak informasi. mainnya itu di wirausaha. Nah, saya memulai Saya pernah ikut satu kali. Wah, ternyata tapi saya sekarang bergelut di bidang barista, coffee shop ataupun seorang roaster. Barista dan roaster itu profesi yang berbeda. Dan itu masing-masing ada sertifikasinya. Dan saya sudah melewati itu sertifikasi baristanya sudah, terus itu sertifikasi roaster itu sudah juga. Nah, nanti buat teman-teman yang biasanya kopi di Nunukan atau masih di Cangkuk Kaltara itu, alhamdulillah masih kebanyakan kopi yang dipakai di coffee shop Nunukan ataupun Kaltara itu masih produksi dari saya sendiri. Saya yang produksi. Oke, beri tepuk tangan untuk Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya. Sebenarnya ini saya masih gugup sebenarnya di samping beliau-beliau yang sukses ini. Saya juga pernah ikut dipanggil di kegiatan Mas Aji itu menangani salah satu wedding yang ada di Nunukan. Itu saya pernah ikut satu kali dan wah ternyata seperti ini.
kerja awal mulai sesat kegiatan seseorang. Oke, tadi beliau sudah memperkenalkan dulu ya bagaimana bagaimana apa yang memutuskan. Kalau kita lihat tadi latar belakangnya ini cocoknya jadi pengacara jaksa gitu ya. Tapi kok bisa-bisa saya belajar beberapa kopi tanah. Biasanya betul tak dia bisa meracik kopi dengan enak dan ketuaan. Baik. Tapi bisa dibuktikan tadi ya. Kalau di slide kedua tadi, kalau dilihat profesional sekali beliau barista. Beliau memang benar-benar dari dunia barista yang profesional. Beliau sudah melatih dalam, kalau tidak salah pernah beliau ceritakan di dalam barista di Bali ya oleh pernah berkelas di Bali. Baik mungkin Mas Aji dan kelas yang berbau barista itu kita masuk ke sesi ini adalah sesi yang pertanyaan nanti Mas Aji sudah pernah mungkin Pak Iwan boleh berikan cerita kepada kami sedikit gambaran apa yang memilih untuk memutuskan menjadi dan workshop sedang bidang ini. Boleh menceritakan kepada kami apa yang mendorong sehingga bisa dan cerita bagaimana bidang ini ini berdiri dan apa motivasi terbesarnya. Saya persilahkan kepada Bang Iwan untuk memberikan kisah inspiratifnya kepada adik-adik siswa SMK Negeri 1 Nunukan kurang lebih 5-7 menit. Oke, terima kasih Bu Siska. Pertanyaan tadi? Awal mula membangun saudara gini. Saya ceritakan mulai dari saya sudah sarjana, saya kuliah itu 6 tahun sarjana hukum S1. Saya kebanyakan itu waktu kuliah lebih banyak di luar daripada di dalam kampus. Nah, terus itu 2016 saya masuknya 2010. Terus saya keluarnya itu atau lulusnya itu di 2016. 3 bulan di 2016 itu setelah lulus saya memutuskan untuk melihat peluang. Jadi saya itu kerjaannya tiap malam keliling terus. Terus saya dapat satu ide untuk yang saya lihat di Nunukan saat itu di 2016 itu kok belum ada ya kopi yang kan saya di Makassar. Kopi-kopi itu yang kayak digiling dulu. Terus saya cobalah 3 bulan itu nganggur, saya coba untuk bicara sama saat itu masih pasangan saya, masih pacar saya. Saya lanjut kita bicarakan, terus itu kita berhitung kira-kira peluangnya ini berapa persen sih, market kita itu di mana sih, berapa target market kita dalam satu hari. Jadi kalau untuk menentukan bisnis yang kita ingin jalani itu lihat dulu peluangnya itu berapa persen kira-kira. Contohnya kayak gini, saya jualan kopi ini kenapa? Karena mayoritas anak muda itu lebih banyak untuk ngopi-ngopinya, cuman saya buat itu lebih menarik lagi dengan cara kopi itu masih fresh dalam bentuk bijian. Jadi nanti kalau udah ada orderan, lalu saya giling. Nah, saya kembali ke belakang lagi. Terus itu saya cobalah untuk berdiskusi sama pasangan saat itu. Kita ngumpulin modal setengah-setengah ceritanya. Saat itu alat kopi itu mahal sekali karena belum update. Saat itu masih mahal. Tapi kita coba, kita beranikan diri dulu. Terus itu kita main di prinsip apa yang kita pakai di saat berbisnis itu. Jadi kita harus punya prinsip dulu. Terus kita jalan. Nah, saya dulu pertama kali itu di gerobak di alun-alun depan Marvel saat itu. Itu 2016, 2017. Terus itu saya mulai lagi hampir 9 bulan. Ternyata saat itu memang target market kita cocok dengan orang-orang di Nunukan, anak-anak muda, orang tua. Akhirnya cocok, alhamdulillah. Terus saya coba dari situlah, setelah saya jalannya 9 sampai 10 bulan kalau nggak salah, uang saya terkumpul. Akhirnya di 2017 itu saya masuk 2016 akhir, 2017 itu saya coba untuk ngumpulin duit terus untuk sekolah, untuk sertifikasi barista. Saya ngambilnya itu di Makassar. Kenapa saya harus ngambil sertifikasi? Karena saya pikirnya begini. Kan saat itu informasi itu masih minim.
Oke, baik. Itu tadi kisah inspiratif dari Bang Iwan. Awal mulanya beliau bisa terjun ke dunia ke dunia kopi shop, sehingga menjadi orang-orang yang betul profesional di bidangnya. Jadi awal mulanya baru lulus kuliah nih, bingung mau ngapain. Ternyata melihat peluang, kayaknya di Nunukan ini bisa nih kita bangun kopi, karena kita lihat belum ada yang membangun usaha kopi yang benar-benar digiling, dalam artian kopi fresh yang bisa diminum, bukan kopi sasetan, ya. Nah, itulah yang membuat salah satu motivasi terbesarnya Bang Iwan akhirnya bisa membangun coffee shop kurang lebih hampir 10 tahun ya Bang Iwan berjalannya. Tahun depan sudah 10 tahun. Nah, tahun depan 10 tahun. Kayaknya kita akan minum kopi gratis di Jaya ini, karena 1 dekade Jaya Kopi membersamai Bang Iwan dalam perjalanan karirnya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Iwan atas motivasinya dan kisah inspiratifnya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Semoga menginspirasi adik-adik ke depan, apalagi kalau sekarang dan mungkin akan beberapa tahun yang akan datang, kopi ini akan tetap menjadi primadona anak-anak muda. Oke, kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Mas Aji Prasetyo. Mungkin Mas Aji, kami ingin mendengar, adik-adik SMK Negeri 1 Nunukan ingin mendengar, kapan sih pertama kali Mas Aji menyadari bahwa dunia fotografi ini adalah passion dan potensi dari Mas Aji sendiri, dan kemudian apakah ada momen tersulit dalam perjalanan Mas Aji sebagai fotografer, sebagai production manager tadi di Evo, kemudian soundman and lighting designer Devia Production, dan bagaimana Mas Aji bisa membangun kepercayaan diri serta kualitas hingga bisa terkenal sekarang. Oke, saya persilakan Mas Aji sama 5-7 menit untuk memaparkan dan menginspirasi adik-adik siswa SMK Negeri 1 Nunukan. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Oke, baik, silakan Mas. Oke, cerita pengalaman lah ya, dari mulanya. Awalnya basicnya Dev itu sekarang ada 2 versi. Kalau teman-teman ke Dev itu namanya Dukun Edit Foto, disingkat Dev itu D Dukun Edit Foto, singkatannya gitu ceritanya. Oke. 2 versinya gini. Pertama, dulu namanya Dukun Edit Foto. Kita cuma 1 nama aja, 1 tim aja. Dulu nggak ada tim, cuma saya sendiri. Sebelum saya bangun Dev di tahun 2012, saya kalau mungkin 2012 ada di sini ya. Oh masih benar. Oke. Dulu saya sukanya itu menggambar, bikin Dan panggung. akhirnya saya putuskan untuk sekolah pokoknya barista yang profesional. saya suka belajar intinya itu, dan Pulang dari saya sana, belajar waktu itu banyak pertanyaan yang sudah saya komputer tabung buat orang lakukan gitu. sebelum Mungkin sekarang berangkat ke yang sekolah. Setelah sampai di sana, saya banyak masih ada jawaban jawabannya itu. hasil dari pertanyaan-pertanyaan. Saya suka belajar, saya suka ngedit. Nah, waktu itu saya di Jawa mempelajari itu Setelah itu sampai saya tidak. penerapannya Jadi lebih sampai sedikit kan profesional dibandingin dulu. ikut perusahaan dulu. Habis itu saya ada inginan bikin ini apa namanya studio, tapi tetap ngedit. Jadi saya itu sebenarnya nggak bisa foto waktu itu. Saya basicnya editor. Saya ngedit canggih. Waktu itu belum ada apa nih artificial intelligence yang hilangin jerawat dan lain-lain. Cuman kami yang bisa waktu itu nyerahin kulit, dan dulu di Nunukan nggak ada yang kayak gitu kan, lost. Jadi kami bisa desain muka baju, kami ganti orang mukanya. Pokoknya yang AI zaman sekarang itu kami kuasai dalam waktu singkat. Saya bisa ngedit, tangan saya bisa secepat ini. Dulu udah ada di Nunukan mungkin mengenal Wacom, ini tahu nggak? Mousepad, tahu nggak? Yang gambar kayak pen ketemu tablet, ada pennya itu kan. Zaman itu saya sudah punya. Nah, tapi dalam bentuknya tablet tablet. Nah itu awalnya itu. Nah setelah itu saya belajar lagi. Saya suka belajar. Intinya itu. Terus saya pindah naik level. Jadi kalau bisnis itu biasanya naik ini, saya ke samping. Saya gesernya ke samping. Saya gesernya ke bidang fotografi. Nah saya editor, saya bangun namanya Dev Story. Oke, ada yang pernah dengar? Untuk adik-adik silakan mengajukan pertanyaan. Dari sisi kanan saya boleh 2 penanya, sisi kiri saya 2 penanya untuk sesi pertama. Ada silakan dari DKV, mana DKV? Nah,
ini mumpuni nih beliau. Silahkan ajukan pertanyaan. Boleh dibantu mikrofonnya? Ya. Oke, di belakang sana, si ganteng sana di belakang. Boleh nanti sebutkan nama, kemudian ingin mengajukan ke pertanyaan ke siapa? Bang Iwan atau Mas Aji? Untuk Bang Ridwan, kenapa memilih terjun ke dunia barista kebanding dunia hukum atau pengacara? Padahal kalau saya lihat saya searching di Google, pengacara gajinya lebih besar di tahun 2015 7 hingga 12 juta. Oke, karena siapa tadi namanya? Mikael. Siapa? Mikael. Oh, Mikael dari jurusan? DKP. Mikael dari jurusan DKP, dia tertarik nih bertanya ke Bang Iwan. Bang, kenapa pilih jadi roaster barista buka coffee shop? Ternyata searching lagi. Kok belum tahu aja nak? Banyaknya diturun nih. Coba Bang Iwan mungkin bisa dijelaskan ke kami. Oke. Oke, makasih. Kenapa milih menjadi pengusaha kopi dibanding jadi pengacara? Sebenarnya gini, setelah saya nganggur itu saat itu 3 bulan tuh, saya sebenarnya mau daftarnya itu jadi kejaksaan, bukan jadi pengacara, bukan lawyer. Kejaksaan lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi di satu sisi begini, kita jangan melihat suatu profesi itu dari seragam ataupun yang lain-lainnya. Taruh aja gitu. Jadi saya mikir begini, kalau saya di bidang kopi, pertama karena itu hobi saya. Hobi saya. Jadi awal mulanya itu karena saya suka minum kopi. Terus itu saya tidak berpikir tentang apakah nanti akan sukses atau tidak, tapi saya akan mencoba dulu. Sama, seorang pengacara juga tidak semuanya itu bisa langsung sukses. Bukan saya bilang tidak sukses, tapi tidak langsung sukses. Mereka punya tahap juga, sama seperti saya juga di bidang perkopian. Saya punya tahap. Angkatan-angkatan saya sekarang sudah banyak yang menjadi lawyer-lawyer besar di khususnya di Pulau Jawa, di Makassar, bahkan di Nunukan juga. Angkatan saya juga di Nunukan dulu sekarang menjadi salah satu dari tim kuasa hukum dari bupati kita yang saat ini. Saya sempat ditawarin juga untuk jadi pengacara, tapi saya bukan menolak, tapi saya tidak berminat. Terus itu kalau garis besarnya itu adalah sebuah penghasilan, mungkin sebenarnya begini, banyak itu kan universal atau enggak. Kalau saya lebih ke bagaimana cara menikmatinya saja. Penghasilan itu kan bagaimana cara kita menikmati lalu bersyukur. Jadi kalau untuk dibilang berapa sih sombongnya berapa sih pendapatannya Jaya Kopi sekarang itu ya sebenarnya berapanya nanti BPK lihat lagi. Artinya gini, untuk sekarang saya sudah bisa menikmati itu semua, mulai ceritanya itu ya, jadi beli alat-alat baru yang sampai kapan saya kerja dari tahun 2010. bahkan saya punya alat Sebenarnya saya sudah mulai mesin produksinya itu harganya 165 juta. Saya bisa dapat dalam waktu 6 bulan. Oke, masuk ke Tapi yang punya keluarga di sini di bagian di Indonesia atau di Diam-diam saja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih ada. asal muasalnya Jadi begitu buat adik tadi. Oke, Kalau saya simpulkan itu sebenarnya bukan persoalan profesinya seperti apa atau penghasilan seperti apa, tapi bagaimana caranya menikmati. karena event organizer ini Mikael, carilah passionmu, biar pekerjaanmu kamu nikmati, plusnya kamu bisa beli mesin kopi 165 juta. Oke Mikael, kalau tadi Mikael lihatnya dari internet, penghasilan itu bisa berpenghasilan 3-5 juta satu bulan. Kalau jadi pengusaha, Mikael bisa menghasilkan 3-5 juta dalam satu hari. Bagaimana Mikael? Anda tertarik menjadi apa? Pengusaha atau yang dibayar pengusaha? Oke Mikael? Oke, ada lagi dari Putra? Oke, itu siapa tadi yang kata nanti? Oke, sebentar ya nak. Ada. Oke, silakan perkenalkan namanya dan memilih bertanya ke narasumber siapa? ada tim yang saya cuma bangun aja kontraknya di awal. Bagi Yang enak Oke.
kita cuma tinggal aja di rumah mereka kerja. Apa yang paling Yang penting usaha ini berjalan dulu. Tulis dari suara barista. Apalagi kalau berbicara saya soal belajar bisnis lagi. kan Belajar kita lagi. pernah dipasang surut. Suka Apa sih yang paling menantang sebagai seorang barista? Pertama dulu Bagi apa yang paling menantang sebagai seorang barista dengan pasang surutnya di dunia bisnis? Oke, silakan Bang Iwan untuk konser itu Sebenarnya ada konser. yang menantang Saya itu kalau dalam belajar bisnis itu langsung konsistensi eksekusi sekarang. konser. Konser Kita pertama, konsisten. Jadi hijau daun untuk menentukan program itu kalau Oke, boleh diam sebentar. Baik, terima kasih Mas Aji dan Bang Iwan. Dengar dulu sekali. Ini berharap dari kedua narasumber ini kita bisa membayar bahwa mereka tidak pernah akan putus belajar. Mereka tetap terus menggali potensi yang ada dalam dirinya. Kalau tadi Bang Iwan bagaimana dari coba-coba beliau mencoba untuk menjadi seorang profesional di bidangnya, dan Mas Aji, wah ini saya juga salah satu pengguna beliau dulu pada saat ibu lulus SMA itu lagi happening itu. Saya tuh selalu bereksperimen dalam satu buku. Ibu ada fotonya itu, masih ada sampai sekarang dan itu kualitasnya masih bagus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Aji dan Bang Iwan. Oke, baik, masih semangat semuanya? Angel masih semangat, Angel. Angel masih semangat? Oke, abis ini kita bincang-bincang. Oke? Oke, baik. Kita masuk ke sesi ketiga, di mana di sesi ketiga ini sesi problem solving, yaitu permasalahan yang kedua narasumber kita hadapi ini selama membangun usaha mereka di bidangnya masing-masing. Saya ke Bang Iwan dulu ya, Bang Iwan. Seperti yang Bang Iwan sudah jelaskan tadi, membangun usaha ini dari nol, dari stand kecil yang ada di alun-alun sehingga bisa punya coffee shop sendiri. Itu apa tantangan terbesar yang pernah Bang Iwan hadapi dalam membangun coffee shop? Kemudian bagaimana Bang Iwan menghadapi rasa takut gagal dan penolakan dari pasar, karena seperti yang kita ketahui bahwa ini baru pertama nih yang ada di Nunukan, kopi yang digiling langsung kemudian disajikan, itu baru Bang Iwan. Bagaimana caranya Bang Iwan? Dan apa strategi khusus yang Bang Iwan meski tetap jadi kuncinya adalah usaha ini dengan banyaknya pesaingnya yang ada sekarang. Saya berikan kesempatan kepada Bang Iwan untuk menjawab pertanyaan beliau betul-betul 10 menit melakukan evaluasi yang benar. Oke Rizky? Diterima? Oke, baik, dari putrinya. Mana nih dari putri? Oke. Silakan angkat tangan Nak, dari putri yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita. Ada Mas Aji, beliau sangat bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terkait dunia fotografi dan sebagainya. Ada dari putri mana? Silakan angkat tangan. Seorang yang Aduh, putrinya lemah, tidak ada yang bertanya. Iya kan putra? Putrinya, ada yang mau bertanya? Tapi kita pakai mesin yang Ada? yaitu pakai Rugi kalau tidak kita bertanya. punya mesin teknologi. Ada? Masih kemarin. Tidak ada. Oke, ke putra yang di depan tadi mana? Siapa tadi Nak? Oke, sebentar ya jaga. Ini dulu tempatnya yang di depan. Ini kegiatan programnya kan nama saya Muhammad Aja, saya dari Ikan juga. Di sini saya mau Durasinya itu 300 jam. mungkin Laris manis nih Bang Iwan. Ya kan Mas Haji? Iya. Saya lanjut lagi. Terus saya sekolahnya di Bali untuk sekolah mastiknya itu di Bali selama 2 minggu. sebagai nama untuk Di sana itu kita diajarkan tentang bagaimana mengelola kopi yang dari mentah itu menjadi siap. Kenapa Bang Iwan menamakan Setelah itu kopinya kita yang Jariato? Apakah ada dasar-dasarnya sudah kita paham filosofinya? sampai di sana. Silakan dijawab. Sampai di Nunukan itu kayak gini. Jadi kalau ditanya bilang apa sih sulitnya sebenarnya Membangun usaha ini, bagaimana Bang Iwan menghadapi rasa takut gagal akan penolakan pasar, gitu kan? Karena kita tahu ini kan Nunukan kabupaten kecil, warga yang ada di Nunukan ya. Kalau mungkin saat ini sudah banyak yang domisili ke sini, tapi awal-awal mula nih Bang Iwan hanya orang-orang yang ada di Nunukan. Jadi rasa ketakutan itu sebenarnya gini. Kalau saya berpikir tentang rasa takut dalam dunia bisnis itu sebenarnya sudah minim.
karena kita mengawali bisnis itu kan dari kecil. Minimal mentok-mentok juga kalau kita jatuh ya kembali ke asal mulanya kita lagi, yaitu main di jalanan. Tapi di situ saya selalu berprinsip begini, selama apa yang saya lakukan itu adalah tidak membohongi hati saya, dalam artian apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan keyakinan saya, rasa gagal itu saya jadikan sebenarnya bukan rasa gagal, tapi pembelajaran ulang. Jadi buat adik-adik nanti ke depannya kalau mau mulai usaha itu sebenarnya targetnya berpikirnya cuman begini, kemampuan saya apa? Apalagi kalau kita bekerja dengan hobi. Kayak saya suka hobinya itu minum kopi, mendaki. Kalau mendaki itu kan pasti diiringi yang namanya kopi. Nah saya coba itu dan saya alami itu, jadi rasa takut untuk gagal itu minim sekali. Jadi buat adik-adik nanti ke depannya kalau mau memulai itu ya minimal membaca market dulu. Jangan ikut apa namanya lifestyle apa ya. Maksudnya ya jangan ikut FOMO. Orang bisnis apa juga ikut bisnis itu. Okay. Terus yang paling penting itu apa yang kalian lakukan ketika ada akademinya atau ada profesionalitasnya, yaitu ikut sertifikasinya. Ketakutan saya cuma satu, ketika kopi itu sudah tidak tersuplai ke saya saja. Tapi alhamdulillah selama ini dari 2017 itu sampai 2000 sekarang ini 2025 saya masih ada supply, tapi sudah minim, tidak seperti dulu karena perubahan alam itu kan menentukan hasilnya. Jadi sudah mulai menipis, kopi kita di Indonesia ini sudah mulai menipis. Pertama karena alam, yang kedua karena ekspor. Jadi banyak yang keluar sudah sekarang kopi kita. Jadi yang saya pakai untuk Jaya Kopi itu sekarang sudah terbatas dan ngambilnya itu langsung dari Toraja. Kita ke sana, survei lahannya, kita survei, lihat di sana hasilnya, lalu kita kerjasama sama gudang di salah satu dari Toraja, biar nanti suplainya terus dari dia. Jadi konsisten. Jadi kalau kita mau bisnis di bidang rasa itu harus konsisten ya pertama. Jangan cuma gaya-gayaan, tapi konsistensinya yang penting. Begitu. Ya, Oke, baik. Jadi tadi sudah mendengar ya dari Bang Iwan, narasumber kita pertama, bahwa dalam membangun usaha kita jangan mau jor-joran di awal, tapi kita harus melihat target pasar kita siapa dan mulailah dari yang kecil hingga nanti bisa membangun kerajaannya sendiri. Karena apa? Ketika kita terjatuh dengan sudah menggelontorkan dana yang begitu banyak, bisa saja kita gila. Ya, makanya Bang Iwan mulai dari yang kecil-kecil hingga beliau bisa menjadi seorang profesional di bidangnya sebagai roaster, hingga membangun Jaya Kopi tetap eksistensi kurang lebih hampir 1 dekade di banyaknya persaingan di saat ini. Jadi untuk menggali potensinya, Bang Iwan tetap terus belajar, kemudian beliau tetap menjalin kerjasama yang baik terhadap supplier kopinya yang ternyata langsung dari Toraja. Ada orang Toraja di sini? Ada orang Toraja di sini? Oke. Bagaimana kopi Toraja? Memang mantap kah? Ya oke. Itu tadi dari Bang Iwan. Mungkin sedikit lagi Bang Iwan. Bang Iwan kan ini bukan dari kuliah di dunia mengambil jurusan bisnis. Nah, sedangkan Bang Iwan menggeluti dunia bisnis yang bagaimana caranya Bang Iwan tetap harus berpikir menggaji karyawan, menghidupi keluarga dari bisnis ini. Apa yang Bang Iwan lakukan sehingga bisnis yang Bang Iwan bangun ini bisa tetap berjalan? Bagaimana cara manajemen Bang Iwan selaku pelaku bisnis yang bekerja sesuai dengan passion? Kenapa? Karena ketika bekerja dengan passion itu kita bisa lebih santai. Mungkin bisa dijawab Bang Iwan? Bagaimana caranya memanajemen sehingga Jaya Kopi tetap eksistensi sampai sekarang, karyawan tidak ada yang di PHK di masa pandemi? Oke, silakan Bang Iwan. Kalau untuk khusus manajemennya sebenarnya gini, saya itu tidak pernah juga berhitung tentang rincian manajemen secara detail sebenarnya gitu.
Cuman yang saya pegang gini, karyawan saya itu penting buat saya dan usaha ini penting buat karyawan saya. Jadi saat ini karyawan saya masih 3 sih sebenarnya. Tapi dengan 3 itu saya bisa seperti ini, terus itu jalan dengan baiknya karena mereka juga ada dorongan dari mereka. Terus kondisi saat itu, kondisi yang paling buruk saat, bukan buruk sih sebenarnya apa, sulit. Kondisi saat sulit itu yaitu semua juga saya rasa pembisnis rasakan saat itu, yaitu masa Covid itu. 2 tahun masa Covid itu. 2 tahun itu saya tetap mempertahankan karyawan saya selama 2 tahun tanpa mengurangi gajinya, dan saya yang mengorek tabungan saya selama 2 tahun, dan itu tabungan betul-betul habis saat itu. Karena saya mikir kalau saya PHK karyawan saya karena mereka saya seperti ini, kenapa saya tidak berjuang di saat seperti ini untuk karyawan saya begitu kan? Ya kita sama-sama saling mempertahankan. Apalagi tadi itu? Itu sih bagaimana caranya memanajemen keuangan dan memanajemen bagaimana bisnisnya kok bisa eksis nih hampir 10 dekade dengan banyaknya yang lagi hits nih promo kopi shop ada di mana-mana, bahkan ada yang tidak ada sama sekali pembeli pengunjung dalam 1 hari. Tapi yang saya lihat, ada yang tahu Jaya Kopi di mana? Coba angkat tangan, mana Jaya Kopi, nanti gratis 1 kopi nih. Mana? Ada yang tahu Jaya Kopi alamatnya di mana? Ada? Nggak ada. Oh, yang di sana biasa ngopi nih. Di mana, Nak? Berdiri. Di mana? Mungkin boleh dikasih mic, bantu teman-teman dikasih mikrofon. Di mana nih Jaya Kopi? Nanti gratis kopi 1 gelas. Mana di ujung sana? Oke, dekat kipas masuk ke. Di mana sih alamat Jaya Kopi? Bilangnya kenal, tahu. Alamat Jaya Kopi ini di mana? Berdiri Nak? Oke. Didengarkan teman-temannya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Adinda dari jurusan 10 DKPB. Alamat di Jaya Kopi itu di Jalan Pasar Baru. Oke, alamat Jaya Kopi itu di Jalan Pasar Baru. Betulkah Bang Iwan? Iya, betul. Kalau kamu lihat di samping penjual emas, banyak anak-anak muda nongkrong setiap hari tidak pernah sepi. Itulah Jaya Kopi. Kita beri tepuk tangan untuk Bang Iwan. Oke, baik, terima kasih Bang Iwan atas jawaban-jawabannya. Kita beralih ke narasumber kita yang kedua. Nanti kita lebih berdalam ke sesi tanya jawab. Silahkan bertanya sebanyak mungkin untuk 2 narasumber kita ya. Adik-adik boleh? Oke, kita beralih ke narasumber kita yang kedua yaitu Mas Aji yang juga kalau tadi Bang Iwan 1 dekade, Mas Aji Bang Iwan 1 dekade di dunia kopi, dunia barista, profesional roaster. Nah, kalau Mas Aji di profesional fotografi, editor dan yang banyak-banyak itu. Oke, Mas Aji, apa tantangan terberat Mas Aji dalam dunia fotografi, terutama dalam membangun kepercayaan klien? Karena kunci dari jalan usahanya ini adalah klien sebenarnya kan. Kemudian bagaimana Mas Aji menjaga semangat berkarya dan kualitas hasil kerjanya, apalagi dalam profesi yang menuntut kreativitas terus-menerus. Dan adakah saran praktis bagi teman-teman yang juga sedang berjuang menemukan jalannya? Mungkin nanti Bang Iwan juga tolong ditambahkan. Adakah saran atau tips untuk teman-teman yang lagi mencari jati diri untuk menemukan jalannya? Mungkin Mas Haji saya berikan waktu 10 menit untuk menjawab dan sambil ditampilkan oleh operator. Oke, baik. Oke, sip. Tadi hambatan ya berarti. Gini, urusannya kalau di jasa itu urusannya sama klien. Jadi adik-adik ini nanti suatu saat bisa jadi klien kamu. Oke, entah itu kamu yang foto, saya yang foto, atau tim saya yang foto. Oke, kalau di ini bahayanya di jasa fotografi ini adalah alat. Kalau zaman dulu rollnya harus terbakar gara-gara buka. Mungkin kalau ibu-ibu mungkin tahu ya, roll clister. Kalau zaman dulu clister ini sebelum ada digital
dia kebakar, foto orang akan hilang. Begitu juga ini, bahayanya di wedding tuh file itu bisa hilang. Jadi nanti teman-teman tuh kalau foto harddisk itu kan bisa rusak, flash disk bisa rusak, apapun bisa rusak. Kita nggak tahu kapan itu rusaknya. Nanti tiba-tiba ada suatu ketika kami pernah dapat satu wedding orang hilang, selesai. Tapi gimana sih caranya bawa kepercayaannya? Oh iya, itu kami dapat orang Yordania dulu dari Kuala Lumpur. Kami chatan dia orang Kuala Lumpur, habis itu istrinya ini orang Tawau. Jadi kami dipanggil ke Tawau, habis itu kami dipanggil ke Kuala Lumpur untuk dokumentasinya. Dapat bisnis pas kami waktu itu. Oke, ini pencapaian kami. Itu. Ingat ya, semua usaha itu ada resikonya. Mungkin kalau resiko tertinggi, orang nikah ini kumpulin duit mungkin bukan sebentar ya, itu kumpulin duit bu. Oke. Kalau menikah, Oke. ya, lagi kumpul mas, lagi kumpul. Oke, nanti kalau ngumpulin uang nikah, pasti ini. Misalnya saya ngumpulin uang nikah, saya telah terkumpul, dan ternyata dipakai untuk jasa fotografi gitu kan. Ternyata filenya hilang. Gimana nih ceritanya? Loss kan sudah, momennya tidak bisa terulang. Itu resiko terbesar kami. Tapi kami syukur, kami pernah hilang file, tapi kami beri kepercayaan bagus. Oke, suaranya ya. Oke, sambil tonton tidak apa-apa sambil lihat. Mungkin tertarik jadi fotografer. Nanti kalau fotografer nanti kita dapat job luar, bisa kami eksekusinya kayak gitu. Itu ada ceritanya gini. Waktu dapat file hilang, tapi kita bawa kepercayaan sama klien, kita kasih jelas. Yang penting kita harus jujur sama orang. Satu, jujur. Bu, mohon maaf filenya hilang karena A, B, C, D, E. Pertama pasti orangnya marah karena apa? Itu adalah momennya satu. Terus apa sih? Tapi kami punya backup. Kami bekerja pasti punya backup. Kamera 1, kamera 2, atau memori 1, memori 2. Dan waktu itu hilang sekitar 70%. Jadi kami kasih file cuma 30%. Untungnya sampai sekarang orang itu masih baik sama kami karena kami pertamanya ngomongnya jujur. Kami tidak menunda-nunda. Langsung kami kasih tahu. Kami kasih solusi, uangnya kami kasih ganti semuanya. Ini informasi bukan kami yang menghilangkan file. Maksudnya bukan kemauan kami untuk menghilangkan file itu. Sampai sekarang dia masih jadi pelanggaran kami. Dia juga masih ngasih tetangganya, kenalannya, rekomendasinya masih kami. Itu caranya bangun kepercayaan. Ketika kita sudah percaya sama orang, insya Allah masih bagus. Usahanya. Oke, pertanyaan lagi tadi apa tadi? Bagaimana Mas tetap semangat berkarya dan mempertahankan hasil kualitas kerjanya dengan tuntutan profesi Mas itu yang menuntut kreativitas harus tetap digali. Oke, dari semangatnya kami itu sebenarnya dari SDM kami. Jadi sumber daya manusia kami itu suka belajar gitu. Jadi kami di Dev itu ada anggaran 20 juta setahun untuk belajar. Jadi kalau teman-teman mau belajar suka di kami ketemu. Ini kayak gini. Jadi kami di Dev itu misalnya ya tahun ini ada workshop di Bandung gitu ya, kami selalu ikut. Sampai saya berarti ini total 15 tahun saya potret. Sampai sekarang masih saya kursus potret, masih saya kursus untuk foto. Saya masih ikut workshop, saya masih belajar. Nah kayak gitu. Nah ini kalau yang event ya. Terus untuk yang bagian event, gimana sih jadinya semangat buat event? Pertama teman-teman, terus Bagaimana Mas menjaga kreativitas Mas sehingga klien itu tetap percaya? Oke, jadi jujur teman-teman ya, nanti kalau mau ikut jadi di bidang wedding ya, ini hati-hati. Seangkatan saya mungkin di tahun itu ada sekitar 14 atau 15 teman saya yang bertahan mungkin sekarang tinggal 2 atau 3. Apa sebabnya? Tidak ada yang tahu. Bahaya. Ini bisnis yang bahaya loh. Hati-hati kalau ngikut misalnya terinspirasi nih, oh aku suka foto nih, aku mau buka studio foto, aku juga ingin jadi fotografer. Ada satu di atas batasnya namanya kreativitas.
Oke, update ya. Jadi saya harus tahu nih klien sekarang ini, zaman sekarang, zaman now, ini apa sih kebutuhannya, kesukanya apa, fotonya misalnya bagusnya kayak apa, B-nya kayak apa. Gimana caranya kita bisa dapat klien, itu yang susah. Dari 14 seangkatan saya, teman-teman saya dulu, 1, 2, 3 aja yang masih bertahan. Oke, ingat ya resikonya selalu tinggi, jadi bangun pertanyaan tim, kita harus selalu update dan selalu belajar. Nah, kalau saya update, saya biasanya ke Jawa ketemu teman-teman seprofesi, ikut workshop yang terbaru, misalnya zaman sekarang tuh zamannya kolaborasi. Misalnya kolaborasi itu sekarang ngedit di tempat kami itu ngedit tidak hanya di studio, kita bisa ngedit di mana saja. Kami di studio itu bikin server lokal, jadi bisa diedit. Sekarang tim saya dulu ada yang kerja di studio dan sekarang kuliah Malang, dia masih bisa akses server di tempat kami, dia bisa ngedit video dari sana. Jadi teman-teman saya kuliah di Jawa sambil mau kerja masih bisa seperti itu. Bangun percaya klien, update sama belajar. Gitu. Oke, baik. Ini mungkin di sesi 3 ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber. Adakah saran praktis bagi teman-teman di sini yang mungkin sedang mencari jati-jati diri mereka, mungkin ada yang salah jalan, belum mengenali potensi diri mereka? Apakah ada saran dari kedua narasumber kita, mungkin dari Mas Aji dulu? Apakah ada saran yang bisa diberikan untuk adik-adik bagaimana caranya mereka bisa berjuang dan menentukan jalannya? Oke, sip. Sebelum itu, saya sebelum bangun bisnis ini, saya harus tahu dulu nih, saya sukanya apa. Saya mau kira-kira saya besar nanti jadi apa. Saya di usia adik-adik ini, saya sudah mikir waktu itu, saya kalau besar mau jadi apa. Saya sukanya apa? Saya suka naik motor. Nah, perbaikilah motor misalnya gitu. Suka menggambar. Zaman dulu mungkin tidak ada yang kepikiran ya, menggambar itu bahkan bisa jadi duit yang banyak. Logis nggak? Saya suka menggambar saja. Sekarang ya ini pegiat seni atau pesuka seni yang seniman, duitnya luar biasa. Ada yang tahu masukan seniman berapa? Berapa? Ada yang tahu? Atau mungkin dari adik-adik kita di sini ternyata ada juga yang sebagai pelaku dalam seperti yang Mas Ajit sekarang tekuni. Mungkin ada? Ada? Oke. Nah, boleh dilanjut Mas, ternyata tidak ada. Siapa tahu ini jadi motivasi untuk mereka. Karena kebetulan kami di SMK Negeri 1 Nunukan ini ada salah satu jurusan desain komunikasi visual. Iya, betul ya? DKP. Yang saat ini lagi memotret kita nih Mas. Nah, ini dari DKP nih. DKP ya? Iya. Oke, tahu nggak misalnya desain event? Desain event itu kita butuh desainer satu, butuh banyak aspek sisi itu. Nah, setiap proyek per tahun di Nunukan ini dikeluarin kurang 50 sampai 100 juta untuk event. Jadi kalau di Paras itu mungkin kalau misalnya desain suatu itu ada bayarannya semuanya, nyetaknya, bikinnya. Kayak misalnya teman-teman cek di Paras itu ada desain-desain depannya, dalamnya, itu termasuk desain komunikasi visual. Misalnya kalian kreatif bisa bikin huruf 3D dari kardus atau dari triplex untuk 3D bisa bagus. Itu bisa jadi duit yang luar biasa. Bisa untuk gaji setahun mungkin ya, Benar sekali. Bisa gaji project. 1 tahun. Satu proyek bisa menggaji kami nih yang setahun mungkin dapatnya ya. Gitu ya Mas. Walaupun setiap usaha atau bisnis itu ada jatuh bangunnya, pasti ada problemnya masing-masing. Nah, kalau dari Bang Iwan nih, kalau tadi Mas Aji dari dunia visualisasi, kalau dari Bang Iwan ini terkait produk yang bisa kita rasakan langsung. Kalau Mas Aji dari jasa, kalau Bang Iwan produk yang bisa kita telan langsung. Nah, ini coffee shop. Beliau di bidang coffee shop, bagaimana Bang Iwan? Apakah ada pesan atau bagaimana tips kepada adik-adik yang saat ini sama seperti Bang Iwan juga bukan dari awalnya pendidikannya bukan langsung barista atau apa, tapi dari sarjana hukum, kemudian beliau
mengembangkan bisnis di coffee shop. Bagaimana? Apakah ada tips untuk adik-adik yang lagi mencari jati diri mereka? Silakan Bang Iwan. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu nih. Adik-adik sering nongkrong nggak? Nongkrongnya di mana dulu? Ada yang suka nongkrong di pinggir laut? Banyak. Nah, ditanya nih sama narasumber, suka nongkrong gak? Nongkrongnya di mana? Di mana? Ibu tak ada ya, di mana? Oh, di masjid. Masya Allah, penipuan pagi. Oke, ya boleh Mbak. Nongkrongnya dimanapun, asalkan gini, maksud saya gini, buat adik-adik yang sering nongkrong, apakah itu di coffee shop atau di coffee street itu yang kayak teman-teman yang ada di gerobakan, di alun-alun. Terus kalau coffee shop itu kan yang indoor kayak di tempat-tempat rekan-rekan yang lain. Nah, maksud saya begini. Sebenarnya dari sekarang ini kalian sudah bisa berpikir untuk kedepannya nanti seperti apa. Kenapa saya ngomong seperti itu karena begini. Saya dulu agak terlambat berpikir sebenarnya, karena belum ada orang yang seperti saya yang menyampaikan ke saya. Sekarang ini ada saya yang bisa menyampaikan ke adik-adik. Artinya gini, kedepannya itu kalian sudah bisa meraba-raba kira-kira apa sih yang untuk kedepannya nanti yang bisa saya buat, ataupun buat aja dulu. Masalah mengembangkan kan nanti tinggal pasar bagaimananya, atau bagaimana kalian nanti akan cari pasar. Kalau saya cuma bisa berbicara tentang profesi saya saat ini, yaitu di bidang kopi. Jadi saya kasih saran buat teman-teman atau adik-adik yang ada di sini, kalau kalian memang sukanya di bidang kopi, kalian mulai dari sekarang sebenarnya harus lebih banyak update visual aja dulu, maksudnya di online aja dulu. Ini apa sih itu cappuccino, apa sih itu es kopi. Awal mulanya itu sebagai pertanyaan aja dulu. Tapi apa yang kalian jadikan pertanyaan, kalian sekarang sudah bisa mengakses ataupun bisa merasakan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kalian lihat di TikTok, di media sosial yang lain, contohnya kayak cappuccino itu seperti apa sih? Kalian nonton campurannya seperti ini, campurannya seperti ini. Kan sekarang enak, maksudnya di zaman sekarang itu kalian apa yang kalian lihat kalian bisa coba, dan di Nunukan itu sudah banyak. Kayak cappuccino tuh tinggal datang ke coffee shop minta cappuccino. Dan sekarang di Nunukan tuh teman-teman coffee shop itu sudah profesional, dalam artian alat-alatnya itu sudah profesional, sudah standar profesionalnya sudah cukup lah. Jadi buat adik-adik kedepannya nanti saran saya, kalau ada yang mau bergelut di bidang perkopian, ya kan masih ada berapa tahun berarti? Masih ada 2 tahun ya? Tahun 2 kelas 10. 2 tahun ke depan, mungkin di tahun ini dan di tahun kedua berikutnya itu kalian sudah mulai untuk belajar. Artinya kalau ada teman-teman yang mau belajar, adik-adik yang mau belajar dari sekarang, nanti bisa DM saya. Nanti kita bisa main, artinya gini, kita main pelan-pelan aja dulu. Artinya kalian bisa datang ke tempat saya, kita ngobrol, sama tahu ada yang terangsang untuk menjadi seorang barista atau seorang roaster. Nanti pelan-pelan, karena nanti kedepannya kan makin ke tahun, makin ke depan, kalian akan semakin dewasa untuk berpikir. Jadi maksud saya biar enaknya nanti, karena untuk saya mempertanyakan ini semua di hadapan kalian kan waktu kita tidak cukup untuk bertukar pikiran. Maksud saya ada yang mau fokus tidak betul-betul di bidang perkopian, ayo kita mulai. Gak apa-apa, nanti kita ngobrol pelan-pelan, nanti kalau mau kuliah enaknya begini, kalau mau kuliah nanti bekal kalian sudah ada. Nah nanti di masa kuliah kalian bisa maksudnya membiayai mandiri dengan keahlian kalian begitu. Coba diterka-terkalah dulu hidupnya. Kira-kira ada enggak yang mau jadi barista atau roaster? Bedakan ya, roaster itu dia hanya memproduksi. Kalau barista itu memproduksi juga, tapi bukan dari hulunya.
Kalau hulu itu dari petani, lalu roaster. Kalau dari roaster sudah sampai ke barista itu ada hilirnya. Jadi kalian itu mengeksekusi saja hasil dari roaster. Jadi pilih dulu yang mana, mau jadi pembuatkah atau pencipta. Artinya bukan pencipta, pengelola. Kalian yang akan meracik, seorang barista itu akan meracik. Kalau roaster itu membuat dari mentahnya menjadi yang siap disaji oleh barista. Nah, buat teman-teman, apalagi kedudukan ini masih kurang sebenarnya SDM-nya. SDM kita itu untuk barista masih kurang sekali. Kalau roaster itu, alhamdulillah saya satu-satunya di Nunukan. Wah, tepuk tangan untuk Bang Iwan. Beliau satu-satunya roaster yang ada di Nunukan. Dan tadi Bang Iwan sampaikan bahwa kalau mau belajar boleh jalan-jalan ke Jaya. Saya sering-sering jalan ke Jaya ini, mau hampir tiap hari saya ke Jaya, tidak pernah saya diajak belajar. Iri saya. Ya, nanti untuk adik-adik yang ada di SMK, nanti kalau mau belajar bagaimana sih meracik, bagaimana itu awal mulanya kok bisa jadi kopi yang kita minum itu bisa rasanya seperti itu dengan berbagai macam varian yang ada, itu dari mana nanti bisa belajar di Jaya Kopi. Bisa datang, alamatnya tadi di mana? Di Pasar Baru. Nah, kalau untuk yang mau lihat-lihat dan menggunakan jasanya fotografer itu bisa jalan-jalan ke Dev. Di Dev itu juga ada foto booth ya Mas? Foto ya. Itu tadi dari kedua narasumber kita. Kita masuk ke sesi 4 yaitu sesi tanya jawab. Di sesi ini mohon adik-adik tolong ajukan pertanyaan sebanyak mungkin untuk dua narasumber kita ini, karena jika dikolaborasikan dua narasumber kita ini, satu ciptakan produk, satu menghasilkan jasa, bisa dikolaborasikan. Contoh, Bang Iwan mau mempromosikan Jaya Kopi, dia bisa menghubungi Mas Aji untuk membuat konten bagaimana mempromosikan Jaya Kopi. Nah, dari dua kolaborasi ini bisa jadi nanti Bang Iwan berpenghasilan banyak yang datang kunjungin kopinya, Mas Adi juga berpenghasilan dari Bang Iwan. Jadi pekerjaan itu saling berkolaborasi. Walaupun awalnya kedua narasumber kita ini tidak dari bidangnya. Kalau tadi Mas Adi awalnya dia tidak dari dunia visualisasi, tapi dia yang membuat langsung. Tadi ya Mas, mulai dia menggambar, membuat patung-patung dari tanah. Kalau Bang Iwan dia coba-coba dengan melihat peluang, ternyata beliau bisa jadi. Karena apa? Beliau tidak pernah putus asa dan berhenti menggali potensi yang ada di dalam diri mereka. Nah, sekarang kesempatan banding dunia hukum atau pengacara. Padahal kalau saya lihat saya searching di Google, pengacara gajinya lebih besar di tahun 2016 7 hingga 15 jutaan. Orang besar juga nanyain persoalan, kenapa sih harus Jaya Kopi dan kenapa sih harus logonya itu gajah? Jadi gini, menurut saya filosofi itu sangat penting. Itu jadi fondasi sebenarnya. Jadi kenapa gajah? Gajah itu menurut saya binatang yang kuat dan cerdas. Kalau dalam dunia bisnis itu kita tidak punya dua itu, ya kita bakar duit saja. Kenapa saya pakai gambar gajah itu? Pertama juga mengingatkan kita tentang gajah Kalimantan khususnya. Jadi waktu saya mau buat logo ini sebenarnya yang gambar ini Mas Haji ipar saya, kebetulan dia juga bisa visual gitu, bisa gambar-gambar. Jadi dia nanya, apa binatang di tempatmu? Karena kebetulan dia juga punya coffee shop di Makassar dan dia itu lambang logo dari coffee shopnya itu Anoa. Dia kayak kambing itu, tapi kan sudah hampir punah. Nah makanya dia bilang kalau bisa yang story-nya itu kayak binatang gitu, terus itu
apa yang sekarang sudah langka di sana. Saya bilang, oh begitu, kalau begitu coba kita pertimbangkan untuk gajah. Dia bilang, oh ya cocok. Jadi saya cari, saya kolekkan sebelum digambar gajah ini, saya kolekkan dulu dengan filosofinya. Kenapa harus gajah? Ternyata gajah itu memiliki kekuatan yang besar dan punya kecerdasan. Jadi dalam dunia bisnis itu kita punya fondasi itu, kuat dan cerdas. Dalam artian kita tidak hanya sekedar kuat dalam bekerja, tapi juga cerdas dalam mengelola bisnisnya. Kayak gitu. Oke? Oke. Bagaimana terjawab Pastor? Oke. Saya juga baru tahu. Ternyata kenapa beliau memilih gajah? Karena tadi kuat dan cerdas. Ya, bagaimana caranya dia harus kuat tahan banting terhadap persaingan dunia bisnis di coffee shop. Oke? Dan cerdas memilih target. Oke. Baik. Tadi ada yang bertanya di belakang sana. Siapa tadi, Nak? Ada sama sekali. Tapi bagaimana caranya Mas Aji tetap konsisten mengasah, terus menggali hingga siapa yang tidak kenal didulukan. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, Putri itu baru dia bertanya. Putri dulu Pak Sugeng. Putri ini. Azizah ya? Iya. Siapa namanya, Nak? Oke, Erni. Mau bertanya ke siapa nanti Erni? Silakan memilih narasumbernya siapa dan ajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sama Bang Iwan. Bang Iwan, oke, kenapa Bang Iwan? Tadi kan Bang Iwan cerita kalau kuliahnya 6 tahun. Apakah ada penyesalan yang Bang Iwan rasakan setelah meninggalkan ilmu hukum? Jika ada, apa sih? Bang Iwan bisa nggak sih nggak jadi pengacara, nggak jadi jaksa, nggak bergelut di dunia hukum, tapi banting setir jadi pengusaha kopi? Ada nggak Bang? Kasih tahu dong. Nah, itu kali ya. Ya silakan Bang Iwan. Terima kasih. Sebenarnya begini, buat saya itu sekarang itu kuliah itu sebenarnya gini, kuliah itu mencari jati diri sebenarnya. Artinya gini, pengalaman yang lebih di saat kita kuliah itu banyak. Jadi kuliah itu kan kita ada di tempat yang lain, daerah yang lain, dan di sana banyak teman-teman yang beda daerah. Artinya ada teman-teman atau lingkup yang baru. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah menyesal selama 6 tahun kuliah lalu tidak masuk di bidang itu, sebenarnya saya lebih berterima kasih karena kedewasaan di situ. 6 tahun itu kedewasaan saya terbentuk dan saya berani mulai ambil resiko dengan tidak masuk ke wilayah di mana saya belajar atau sarjana saya di situ, dan saya ngambil di luar dari titel saya. Ya, saya ngambil di kopi itu sebenarnya saya ngambil kopi ataupun di bidang perkopian itu, dan fondasi logika saya itu masuk. Maksudnya di situ kan kita belajar tentang retorikanya, tentang logikanya. Jadi tentang kehidupan itu lebih banyak potensi-potensi selama 6 tahun itu yang kita terima. Lalu saya masuk di bidang perkopian itu, yang menguatkan saya itu dari 6 tahun itu. Bukan saya menyesal, tapi saya malah bersyukur 6 tahun itu saya kuliah, saya lebih dewasa untuk lebih mandiri ke depan, kayak gitu. Baik, tidak menyesal ya, karena duitnya banyak ya. Oke, tepuk tangan. Mau bertanya ke siapa Nak? Mau bertanya ke siapa? Mas Aji, oke, ya silakan. Oke, sebelum bertanya, halo, anak hebat, Oke, kalau anak hebat berarti beradab. Kalau ada yang bicara berarti diam. Boleh? Oke. Putranya boleh? Laki-laki yang dipegang apa? Omongannya.
Ya, jangan sampai berganti jenis kelamin menjadi setengah perempuan setengah laki-laki. Boleh? Oke, silakan nak lanjut. Perkenalkan, nama saya Dirgantara dari kelas 10 MPLBB. Saya ingin bertanya, jika kita foto di dukun edit foto itu, bisakah kita request filternya di Instagram? Kenapa? Bolehkah? Request filter? Mau nak diedit dukun editan? Ya udahlah, dijawab saja langsung. Oke, ini pertanyaannya seharusnya personal ya. Urusan klien sama ini dia, sama kami. Oke, untuk film Instagram sama kami tidak bekerja sama, jadi kami tidak ada penggunaan untuk Instagram. Sebagai ini ya, sebagai informasi ya. Jadi teman-teman nanti kalau bikin bisnis, usahain semuanya menggunakan yang legal. Misalnya kalau kami pakai penggunaan Photoshop itu kami berbayar, Google kami juga berbayar, aplikasi kami semua berbayar, tidak ada yang bajakan seperti itu. Oke, kalau mungkin request Instagram mungkin udah masuk di apa namanya kami, software kami kayaknya tidak bisa karena itu dari Instagram ya. Jadi mungkin punya Instagram, dia punya, itu punya. Oke, atau nanti bisa fotonya saya filter Instagram sendiri, saya kirimkan itu bisa. Tapi kalau untuk software Instagram masuk outputnya ke filter kami itu belum bisa. Kayak gitu ya. Oke, terjawab ya nak. Ada lagi yang perempuan? Oke, boleh. Mikrofonnya ibu. Putra, sebentar ya. Oke, halo. Oke. Boleh diam sebentar. Silahkan nak. Perkenalkan, nama saya Martina dari 10 DKPB. Iya, Martina. Mau bertanya ke siapa? Ke Mas Aji. Mas Aji. Ternyata Mas Aji yang banyak bertanya perempuan. Karena ini tertarik kalian Mas mau dipoto-foto ya. Oke, silahkan. Tips apa yang bisa Mas Aji bagikan untuk anak muda di Nunukan yang ingin terjun ke dunia fotografi? Oke, tips apa yang Mas Aji bisa berikan ke kami untuk anak-anak muda yang ada di Nunukan yang mau terjun ke dunia fotografi? Oke, sementara ini informasi juga ya, teman-teman nih, kami sebenarnya butuh fotografer di Nunukan ini banyak. Tiba-tiba kami ada kebutuhan job, kami nyari fotografer tidak ada. Kami sampai ngambil dari Tarakan, dari Tanjung Silor untuk dibawa ke sini saat event. Kami tidak menemukan fotografer. Boleh hubungi SMK Mas? Oh boleh? Boleh. Oh gitu ya. Iya. Ada beberapa anak kami yang sudah profesional, insya Allah. Untuk gimana caranya dia ikut jadi fotografer. Oke. Fotografer ini kerjaannya enak. Kalau di tempat kami itu ada namanya semacam freelance fotografer di Dev Story. Kerjaannya ada saat kerja saja. Tapi ingat ya, ada kerjaan baru kerja. Kalau tidak ada, selesai. Oke. Ada saatnya di bulan kemarin, di bulan April kami dari tanggal 1 Lebaran sampai tanggal 30 kami bekerja dari pagi tembus pagi. Karena bulan Syawal ada saatnya. Dan di bulan Mei, bulan sepinya lagi, ada gitu hati-hati ya. Jadi ada saatnya yang bagus. Oke. Untuk apa iming-iming kah? Iming-iming jadi fotografer gitu. Pertama passionnya dulu, kita harus tahu seni dulu. Soalnya kalau jadi fotografer kalau tidak ada jiwanya di situ tidak bakal pakai. Paham maksudnya? Tidak dipakai teman-teman juga. Oke. Kebutuhan kami adalah berkolaborasi. Jadi satu Nunukan sebenarnya fotografer itu kolaborasi. Kami punya komunitas yang bagus. Kalau mau gabung jadi fotografer, tinggal kontak kami saja. Mas aku jadi fotografer, kami siap bantu. Pertama mungkin ikut-ikutan wedding dan lain-lain, ikut job event juga boleh. Oke, aman? Oke, bagaimana Martina? Oke, baik, ada lagi yang ingin bertanya putrinya? Ada? Oke, silakan. Oke. Putra, ganteng, boleh diam sebentar. Oke, baik, dipersilakan Nak. Perkenalkan, nama saya Pascalia dari kelas 10 DKPB. Saya ingin bertanya kepada Mas Aji. Oke, Mas Aji, diborong para siswi-siswi SMK Negeri 1 Nunukan. Silakan Nak. Kenapa Mas Aji memilih Nunukan sebagai tempat berkarya, bukan di kota besar seperti Jakarta atau Makassar?
pilih Nunukan, kabupaten perbatasan, padahal ada banyak kota-kota besar yang Mas bisa tempati untuk berkarya. Oke, pertanyaan bagus. Saya pernah di Surabaya 7 bulan, saya pernah di Lamongan 6 bulan, saya pernah di Samarinda juga, saya pernah di Jogja, saya pernah di Semarang, dan semuanya fotografi. Oke, kenapa saya pilih Nunukan? Nggak tahu ya, mungkin rezekinya di sini satu, terus saya dapat istri orang sini. Oke, itu pertanyaannya. Oke, saya rasa rezeki di mana-mana sama. Kayak contoh, misalnya kayak di Bromo itu, saya dulu memang saya orang di sana, orang Jawa Tengah. Saya pernah buka usaha juga di sana. 11-12 itu sama, pemasukannya sini sama-sama. Jadi mungkin karena apa ya? Ada feel-nya, di Nunukan saya dapat nyamannya gitu aja. Bagaimana? Di Nunukan dapat nyamannya dan kebetulan dapat istrinya orang Nunukan. Oke, baik. Ada lagi? Putra tadi kayaknya ada nih. Yang mana? Tadi yang mau bertanya di depan. Oke, Jabal, apa pertanyaannya nak? Oke. Kita tutup dengan satu pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah pukul 10. Oke, berarti sisa 2. Oke, baik. Aduh, anaknya Rustam miskin. Oke, halo. Oke, hargai orang besar-besar suara enggak? Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan nama saya Nika, saya di DKPB. Saya tertarik dengan bisnis sampingan Mas Andi. Podcast audio lighting ya Pak. Jadi saya punya hobi Pak. Hobinya itu bagian musik. Jadi saya punya sound system Pak, punya lighting, punya itu sampai ke 3 tempat. Dan kebetulan menemukan di Pak. Semua itu berjalan cepat. Saat dari tahun kemarin 2014 sampai 2024. Di saat sudah 2025 Pak, ada awal tahun mulai timbul saya baru Pak. Jadi bagian audio kami itu mulai jarang dipakai. Waktu Pak sempat vakum. Jadi bagaimana pendapat Bapak, sadar Bapak biar bisa tempat lagi Pak. Terima kasih. Oh, kamu punya sound system sendiri? Elektor, Ya, dikenalnya di Nunukan. Ya, cuma vakum di awal 2025. Tahun kemarin Bu. Tahun kemarin dari awal 2024 Ya. vakum, bagaimana caranya mengeksistensikan kembali? Ya. Nah, Mas Haji mungkin boleh tipsnya? Oke, sip. Mungkin berbeda soundnya ya, tapi mungkin boleh diperlihatkan. Oke, kebetulan ya, nanti di tanggal 21, 22, 23, 24 kami ada parade sound system hajatan di GOR. Nanti teman-teman bisa ke sana kalau mau lihat sound system ya. Totalnya sekarang pendaftar sudah ada 32 peserta untuk sound system dari Nunukan, Sebatik sama saya Menggaris. Jadi nanti bisa main ke sana di GOR ya. Tanggal 21 loadingnya, 22 dia cek sound sudah sampai hari terakhir. Nanti kita 23 datang ya, 23 ya. Tanggal 23 sore, 23 bulan ini ada sharing session tentang sound system. Oke? Nah itu tadi. Nanti kalau lebih jelasnya lebih sana. Tapi kalau untuk sekarang, ini urusannya bisnis sudah. Di Nunukan ini sound system ada lebih dari 50 lebih jasa sound system di Nunukan ini. Oke, elektron, cahaya-cahaya ya, cahaya-cahaya sama elektron itu sama bel. Dia 50 lebih. Sedangkan di Nunukan ini yang nikah cuma berapa saja. Ada acara berapa saja. Oke, untuk eksistensinya satu. Punya TikTok, aktif di TikTok sound systemnya, ya, satu poin itu, minusnya satu lagi ya. Oke, itu bisa dikembangin. Sama, saya kasih contoh simpel aja gimana barang kita laku ya. Misalnya, kita ini aja, foto studio lebaran misalnya. Foto studio lebaran di tempat saya itu studio dev itu hari lebaran tutup, tapi kami bisa foto 100 keluarga dalam 3 hari. Pertanyaannya gimana? Gimana cara orang bisa foto ke tempat dev, tapi bahwasanya dev itu tutup sama 4 hari? Kenapa bisa ada orang foto sebanyak itu di dev? Pertanyaan apa? Jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawabannya kami iklan di Facebook, Instagram, sama TikTok. Tapi ada caranya khusus untuk iklan itu biar dapat. Misalnya aku mau foto keluarga di dev, tapi dia tutup, tapi dia bisa foto di situ. Oke, booking online. Nah,
Ada banyak caranya. Kami lebaran kemarin ke suatu keluarga, tapi di situ tuh. Oke, caranya dapat job seperti itu. Ada usahanya di marketingnya. Mungkin marketingnya kurang bagus, kurang terkenal. Ada beberapa aspek-aspek yang harus diperbaiki di kita. Misalnya, sound systemnya mungkin suaranya ada yang kurang kayak gitu. Kalau itu sistem teknis ya, atau mungkin kemahalan dari yang lain, itu bisa juga. Tapi sebenarnya kalau aku cuma gara-gara caranya kita publikasinya aja, cara kita beriklan. Ya, tip aja. Oke, terima kasih Mas Haji.